Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Susilawati SPD dalam pembelajaran jarak jauh Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kelas 11. Mengawali pembelajaran di semester 2, kita akan membahas materi tentang proposal. Apa sih yang dimaksud dengan proposal? Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Pada umumnya, sistematika proposal bersifat fleksibel, tergantung pada kegiatan apa yang akan kita laksanakan. Sistematika proposal secara umum ada 12. Yang pertama adalah adanya latar belakang, adanya masalah dan tujuan, adanya ruang lingkup kegiatan, kerangka teoritis dan hipotesis, adanya metode, pelaksanaan kegiatan, fasilitas yang tersedia, keuntungan dan kerugian, lama waktu dan tempat pelaksanaan, anggaran biaya, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Agar lebih memahami setiap unsur di dalam sistematika proposal, kita rinci satu persatu dengan penjelasan berikut ini. Latar belakang di dalam proposal adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Unsur yang kedua di dalam proposal adalah masalah dan tujuan. Masalah di dalam proposal merupakan pernyataan spesifik mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti, yang akan dilanjutkan dengan pemaparan tujuan dari proposal itu sendiri, yaitu untuk menyampaikan rencana kegiatan pada pihak terkait, sehingga kegiatan tersebut dapat diterima dengan tujuan mendapatkan dukungan, mendapatkan izin, memperoleh dana dan sponsor, dan sebagainya. Unsur yang ketiga di dalam proposal adalah ruang lingkup kegiatan. Maksud dari ruang lingkup kegiatan yaitu penyusun proposal harus menentukan batas-batas pokok permasalahan seperti sasaran peserta, wilayah, dan aspek lain yang memerlukan penentuan atau dengan kata lain menentukan objek serta jenis-jenis kegiatan. Selanjutnya, kerangka teoritis dan hipotesis. Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Hipotesis adalah hasil sementara atau dugaan sementara. Metode pada proposal merupakan cara-cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Berdasarkan hasil yang diperoleh, ada dua macam yaitu basic research atau penelitian dasar dan applied research atau penelitian terapan. Yang tidak kalah penting dalam proposal adalah pelaksanaan kegiatan, yaitu orang-orang yang menyelenggarakan kegiatan yang tercantum dalam proposal, seperti penanggung jawab dan susunan personalia. Penyusun proposal dapat bersifat pribadi atau tim. Biasanya penyusun yang bersifat tim mengatasnamakan suatu organisasi. Poin selanjutnya adalah fasilitas yang tersedia, yaitu sarana dan peralatan, yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Keuntungan dari sebuah proposal yaitu dapat menjadi bukti legalitas sebagai rancangan biaya, mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kegiatan, transparan, efektif, dan efisien. Sedangkan kerugiannya yaitu memiliki tingkat kepercayaan yang rendah bila tidak mempunyai banyak data pendukung. Dan yang kedua, tidak memiliki kekuatan tanpa adanya juru bicara. Poin yang ke-9 yang perlu kita pertimbangkan dalam sebuah proposal adalah lama waktu dan tempat pelaksanaan. Faktor ini sangat menunjang keberhasilan kegiatan, bahkan sekali salah perhitungan mengenai waktu atau tempat
kegiatan akan mengalami kerugian yang cukup besar. Anggaran biaya adalah hal yang paling penting di dalam sebuah proposal. Anggaran biaya adalah segala bentuk aktivitas-aktivitas perusahaan yang akan dilaksanakan dalam proposal yang dinyatakan dalam satuan uang. Anggaran biaya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu persiapan, operasional, dan laporan atau hasil. Di dalam proposal-proposal ilmiah biasanya terdapat daftar pustaka, yaitu daftar sejumlah buku acuan atau referensi yang menjadi bahan utama dalam suatu tulisan, baik tulisan ilmiah maupun non-ilmiah. Dan unsur yang terakhir yang biasanya terdapat di dalam proposal adalah lampiran-lampiran, yaitu dokumen tambahan yang ditambahkan atau dilampirkan ke dalam dokumen utama. Jika kita telaah kebahasaan di dalam proposal, maka proposal memiliki ciri khas dalam berbahasa, yaitu menggunakan istilah ilmiah yang berkaitan dengan bidang keilmuannya, menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan seperti berlatih, membaca, dan lain-lain. Menggunakan kata-kata pendefinisian dengan menggunakan kata adalah. Menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan, seperti akan, diharapkan, dan lain-lain. Menggunakan kata-kata yang bermakna perincian, seperti selain itu, pertama, kedua, ketiga, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata bermakna lugas atau denotatif untuk menghindari kesalahpahaman. Demikian pembahasan kita tentang proposal. Kita berjumpa kembali dalam video berikutnya tentang materi-materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.